Baik, selamat ketemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perilaku struktur beton. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku struktur beton bertulang terhadap beban gempa. Jadi secara definisi yang dimaksud sebagai gempa bumi itu adalah getaran, ya, getaran yang disebabkan oleh pelepasan energi yang sifatnya tiba-tiba pada lapisan kerak bumi. Nah, gempa bumi ini dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab ya. Ada yang sifatnya gangguan tunggal, ada juga yang sifatnya adalah gangguan continuous atau berkesinambungan. Nah, masing-masing kita bisa bagi juga menjadi yang sifatnya artificial atau buatan, ada juga yang sifatnya natural atau alamiah ya. Misalkan untuk gangguan yang sifatnya berkesinambungan dan dia adalah artificial, itu contohnya adalah getaran tanah yang disebabkan oleh beban lalu lintas ya. Jadi ketika Anda berdiri di samping jalan yang lalu lintasnya cukup padat begitu, nah Anda bisa merasakan getaran tanah akibat kendaraan yang lalu lalang. Kemudian contoh lain adalah getaran yang disebabkan oleh mesin ya. Jadi kalau mesinnya berputar, misalkan berputar dengan cukup kencang, maka dia dapat mengakibatkan getaran tanah ya. Kemudian yang sifatnya natural ya untuk gangguan yang berkesinambungan, maka di sini ada beberapa macam. Ada yang terkait dengan meteorological, ada yang terkait dengan gerakan tanah ya, gerakan air. Kemudian ada yang sifatnya terkait dengan eh, apa namanya aktivitas daripada Gunung Merapi. Ya, di sini ada badai, angin dan sebagainya. Kemudian ini juga ada aliran air ya, itu bisa disebabkan getaran tanah itu bisa disebabkan oleh misalkan ada air terjun dan arus dan segala macam. Nah, kemudian untuk yang gangguan yang sifatnya tunggal, untuk yang artificial, misalkan aktivitas daripada pengeboman, ya kemudian ada demolisi atau peruntuhan bangunan yang sudah tidak layak pakai. Nah, kemudian untuk yang sifatnya alamiah, nah di sini ada beberapa macam, ya. Ada yang kita sebut sebagai penyebab minor, ya. Ini misalnya adalah runtuhnya eh, gua, ya itu dapat menyebabkan getaran tanah ya. Kemudian ada juga ya jatuhnya meteorit dari luar angkasa, itu juga bisa menyebabkan getaran tanah. Kemudian ada juga yang tadi terkait juga dengan aktivitas Gunung Merapi ya. Ini juga dapat menyebabkan getaran tanah. Nah, fokus kita sebagai seorang civil atau structural engineer itu adalah gempa yang disebabkan oleh eh, pergerakan lempeng tektoniknya. Kenapa? Karena di sini energi yang dilepaskan oleh gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik itu relatif besar, ya, dan frekuensinya cukup tinggi, ya. Nah, di sini gempa yang disebabkan oleh aktivitas tektonik ini ada yang sifatnya dangkal ya, gempa dangkal jika dia kurang dari 60 km. Kemudian ada yang sifatnya sedang ya, dia di antara 60 sampai 300 km. Kemudian ada juga yang dalam, dia di atas 300 km. Nah, tentu saja di sini gempa yang dangkal itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan gempa yang dalam ya. Karena kalau gempa dangkal maka di situ pelepasan energinya di dekat permukaan. Nah, kalau dia di dekat permukaan maka energi itu akan merambat ke permukaan itu dengan sangat cepat ya. Dan apa namanya penurunan rambatan atau energi gempa itu tidak signifikan. Jadi ketika sampai permukaan energinya masih cukup besar sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Ya, hal ini berbeda dengan ketika kita bandingkan dengan gempa yang sifatnya dalam ya. Kalau dalam dia jauh di bawah permukaan bumi sehingga jarak yang perlu ditempuh oleh energi tersebut untuk merambat cukup
panjang juga, di situ akan ada terjadi pelemahan ya atau pelemahan energi, sehingga ketika sampai permukaan maka energi atau gelombang gempa yang diterima di permukaan itu tidak relatif besar lagi. Nah, kemudian kita tahu bahwa struktur bumi kita itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Jadi yang paling dalam itu kita sebut sebagai inti bumi. Ini ada yang sifatnya solid ya atau sangat padat, itu kita sebut sebagai inner core ya. Kemudian di atasnya ternyata ada bagian inti bumi yang dia sifatnya adalah cair atau liquid yang kita sebut sebagai outer core. Nah, di atasnya inti bumi ada lapisan yang kita sebut sebagai mantel ya. Ada mantel, kemudian paling atas ya kita sebut sebagai crust atau kerak bumi ya. Kemudian ada bagian dua lapisan penting yang nanti akan kita ulas lebih jauh, yang merupakan bagian daripada crust dan bagian teratas mantel. Nah, di sini ada lapisan litosfer ya, dan juga lapisan astenosfer. Oke. Nah, apa yang menjadi penyebab pergerakan lempeng tektonik yang pada akhirnya menyebabkan gempa bumi? Itu adalah aliran konveksi ya pada lapisan astenosfer. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa di sini adalah lapisan astenosfer ya. Ini adalah lapisan litosfer yang paling atas. Oke, ada dua lapisan yang saling bersinggungan satu sama lain dan memiliki sifat yang sangat jauh berbeda. Jadi kalau lapisan astenosfer itu relatif lebih cair dibandingkan dengan lapisan litosfer. Sehingga di sini karena cair ya, karena cair maka aliran panas dari inti bumi ya, dari inti bumi pada lapisan astenosfer ini dalam bentuk aliran konveksi ya, aliran konveksi. Oke. Nah, Anda masih ingat pada mata kuliah fisika dasar ya. Jadi Anda sudah mendapatkan definisi atau beberapa metode perambatan panas. Itu ada konduksi, ada konveksi, ada juga radiasi. Nah, untuk yang benda-benda yang sifatnya cair ataupun udara itu rambatan panas dalam bentuk aliran konveksi. Nah, di sini Anda lihat bahwa pada bagian bawah ya, kalau kita asumsikan ini adalah suatu zat lapisan yang cair, begitu bagian yang dekat dengan inti bumi, maka dia akan relatif lebih panas dibandingkan dengan lapisan yang jauh daripada inti bumi atau dekat dengan permukaan bumi. Ya, Anda masih ingat di pelajaran fisika bahwa ketika ini zat cair ini lebih panas ya, maka dia akan cenderung memiliki massa jenis yang lebih ringan. Kemudian yang bagian yang dekat dengan permukaan, maka dia akan memiliki massa jenis yang lebih berat ya. Jadi perbedaan massa jenis ini ya, yang bawah lebih ringan karena lebih panas, kemudian yang atas lebih berat karena lebih dingin ya, maka ini akan mengakibatkan aliran konveksi ini ya, akan mengakibatkan aliran konveksi. Oke. Dan ini aliran konveksi ini akan menggerakkan lapisan litosfer yang atau lapisan tektonik ya, kita sebut nanti sebagai lempeng tektonik di atas permukaan astenosfer ya. Jadi kalau kita analogikan seperti kita memiliki suatu manci ya, berisi air, kita isi air ya. Kemudian di atasnya kita kasih dedaunan begitu yang dia mengapung di atas air ya. Kemudian awalnya dedaunan tersebut tidak bergerak ya. Kemudian ketika kita panaskan kompor tersebut ya, maka zat cair di dalam manci itu maka akan mengalami pemanasan sehingga akan ada aliran konveksi, maka ketika saat itu juga maka akan terjadi pergerakan dedaunan yang mengapung di atas air tersebut. Itulah salah satu analogi dari
mekanisme terjadinya pergerakan lempeng tektonik ya. Nah, pergerakan lempeng tektonik itu ada yang sifatnya dia saling mendekat ya. Jadi Anda lihat ini saling mendekat satu sama lain, lempeng satu ke arah sana, lempeng satunya dia menunjam ke bawah ya. Ini kita sebut sebagai apa namanya? Pergerakan yang sifatnya konvergen atau saling mendekat satu sama lain ya. Ini adalah daerah subduksi. Biasa kita dengar di media-media ya terkait dengan sumber gempa atau lokasi gempa. Ini daerah lokasi zona subduksi. Kemudian ada juga yang sifatnya saling menjauh satu sama lain ya. Ini ada saling mendekat, ini yang saling menjauh satu sama lain, yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sana ya. Kemudian di sini uh, aliran magma ya di sini di bagian astenosfer ini yang uh, relatif cair maka dia akan ke atas. Nah, jadi aliran magma ini akan mendorong juga dia ke untuk saling menjauh satu sama lain kedua lempeng ini ya dan akan keluar magma dari dalam bumi. Oke. Nah, ini merupakan catatan terjadinya gempa yang selama ini terjadi ya pada periode dari tahun 1977 sampai 1994. Nah, di sini Anda lihat bahwa satu titik kecil ini merepresentasikan satu kejadian gempa ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa kalau kita plotkan ya di uh, di peta lempeng tektonik dunia ini, maka kita akan lihat bahwa sebagian besar gempa bumi itu terjadi pada perbatasan antar lempeng tektonik dunia ya. Anda lihat ini ada lempeng tektonik dunia, kemudian Anda lihat titik-titik ini kebanyakan berada di perbatasan antar lempeng dunia ya. Oke, memang ada gempa bumi yang tidak berada di perbatasan antar lempeng, tetapi ada di dalam. Misalkan sini ada di dalam ya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya jika kita bandingkan dengan gempa bumi yang terjadi pada daerah boundary atau daerah perbatasan antar lempeng tektonik dunia. Dan inilah yang menyebabkan ya kenapa Indonesia di sini ya Indonesia itu memiliki frekuensi yang tinggi terjadinya gempa karena dia berada di perbatasan beberapa lempeng dunia ya sehingga di sini yang saling bergerak satu sama lain ya, sehingga intensitas gempanya cukup tinggi. Oke, begitu juga dengan negara Jepang dan juga di sini ada New Zealand. Kemudian kalau kita kaitkan dengan struktur ya bangunan tahan gempa, maka di sini ada pertanyaan yang perlu kita jawab ya, apakah struktur bangunan itu harus didesain untuk dapat menahan gaya gempa besar yang periode ulangnya 500 sampai 2500 tahun selama umur rencana bangunan yang hanya 50 sampai 100 tahun. Jadi bangunan kita itu kita rencanakan memiliki masa layan itu 50 tahun ya. Tetapi apakah kita perlu mendesain bangunan kita tersebut yang umurnya hanya 50 tahun, ya kira-kira begitu, terhadap gaya gempa yang periode ulangnya itu jauh lebih besar, gitu ya, 500 sampai 2500 tahun. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan lain ya. Kemudian ada apakah bangunan itu harus sangat kuat, ya, sehingga tidak boleh sama sekali rusak ketika terjadi gempa besar, ya. Nah, ini merupakan perdebatan di antara para ahli ya. Jadi ketika dia apakah harus seperti ini ya? Apakah ketika uh, kita mendesain bangunan itu ketika terjadi gempa besar pun dia tidak boleh rusak sama sekali. Bahwa implikasi daripada ketika kita mendesain bangunan kita dengan sangat kuat, maka implikasinya adalah harga daripada struktur bangunan kita itu akan sangat mahal ya. Begitu juga dengan apakah boleh bangunan itu sangat rentan akibat beban gempa karena kekuatannya sangat terbatas ya. Jadi kebalikannya, ini ekstrim yang atas ya, ini ekstrim yang bawah. Apakah boleh bangunan itu sangat rentan, tidak kita rencanakan secara tidak ada sentuhan engineering sama sekali, sehingga ketika terjadi gempa kecil pun dia sudah mengalami kerusakan.
Nah, ujung-ujungnya sebenarnya sama antara kedua batas ini ya. Jadi kalau yang atas ini bangunan apa struktur bangunannya akan jadi sangat mahal. Yang bawah ini ketika bangunannya kita rancang dia mengalami kerusakan dengan gempa kecil pun atau dia sangat rentan, maka biaya yang perlu kita alokasikan untuk maintenance atau pemeliharaan itu menjadi sangat besar ya. Kemudian para ahli itu bersepakat bahwa yang disebut sebagai bangunan tahan gempa atau kita sebut dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah earthquake resistant building itu adalah bangunan yang relatif kuat terhadap bahaya gempa, tetapi pembangunannya relatif tidak mahal. Jadi kita posisikan definisi bangunan tahan gempa itu di antara kedua batas ekstrim ini ya. Ya. Kemudian ini adalah filosofi daripada bangunan tahan gempa yang sudah dirumuskan atau sepakati oleh para ahli ya. Jadi ketika terjadi gempa kecil ya atau minor earthquake ya, karena minor earthquake maka dia sering terjadi, maka struktur utama bangunan itu tidak boleh rusak ya, tidak boleh rusak ya. Kemudian kerusakan kecil itu dapat terjadi pada elemen non struktural ya. Dia masih ditoleransi. Jadi maksudnya elemen non struktural itu seperti rusaknya dinding-dinding gitu, kemudian ada kaca-kaca yang dia bergetar atau bahkan dia mengalami pecah gitu ya. Itu masih ditolerir. Kemudian untuk gempa menengah ya, yang ini relatif jarang jika kita bandingkan dengan gempa kecil, maka struktur utama itu boleh rusak, tetapi ringan ya. Jadi kalau tadi tidak boleh rusak sama sekali ya, tapi elemen non strukturalnya boleh rusak. Kalau yang ini strukturnya boleh rusak, tetapi dia ringan. Tentu saja kalau elemen non strukturalnya dia akan lebih parah daripada yang ini ya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah ketika gempa kuat ya. Maka di sini struktur bangunan itu boleh rusak, ya boleh rusak parah ya, tetapi tidak boleh mengalami keruntuhan total. Jadi intinya adalah dapat memberikan perlindungan kepada penghuni bangunan untuk melakukan evakuasi diri sebelum bangunan tersebut mengalami keruntuhan total. Jadi istilahnya adalah ini near collapse ya, dia tidak boleh collapse tapi dia boleh near collapse. Oke. Nah, ini adalah ilustrasinya ketika gempa minor ya, Anda lihat bahwa elemen strukturnya itu adalah elemen vertikal, itu adalah kolom, elemen horizontalnya adalah balok ya. Kemudian elemen non strukturalnya itu kita anggap sebagai dinding-dinding ini kita anggap sebagai elemen non struktural. Jadi dia mengalami keretakan-keretakan ya, tapi pada dindingnya. Kemudian ketika gempa sedang terjadi kerusakan, mulai kerusakan terjadi pada elemen strukturalnya di sini ya, terjadi kerusakan struktural, tetapi masih bisa diperbaiki. Ya. Kemudian ketika gempa kuat, maka dia sudah mengalami kerusakan parah, baik yang struktural maupun apalagi yang non struktural. Tapi ini tak boleh kolaps, tidak boleh runtuh ya. Jadi para penghuni yang ada di dalam gedung ini masih bisa melakukan evakuasi diri. Kemudian bagaimana peraturan kita, peraturan beton bertulang itu mengatur terkait dengan material atau spesifikasi teknis material untuk persyaratan bangunan tahan gempa. Ya, di sini Anda lihat bahwa ketika kita berbicara struktur beton bertulang, maka ada material beton ya, itu dibatasi ya bahwa dia paling kecil adalah 21 MPa ya untuk persyaratan gempa. Kemudian khusus untuk beton ringan, ya itu kita batasi tidak boleh lebih besar daripada 35 MPa karena penelitian terkait dengan beton ringan ini, terutama kalau kita kaitkan dengan performanya, ya kinerjanya terhadap beban gempa itu masih sangat terbatas. Jadi kita tidak cukup confidence untuk bisa apa namanya menggunakan beton ringan dengan kuat tekan yang cukup besar. Ya, sehingga di sini SNI kita batasi karena keterbatasan tadi. Nah, kemudian material yang kedua tentu saja adalah baja tulangan ya. Yang baja tulangan di sini SNI kita mengharuskan bahwa
baja tulangan yang kita gunakan itu adalah baja tulangan ulir ya, sudah bukan tulangan polos lagi. Nah, memang di sini akan menghadapi kendala di lapangan ya, di lapangan tuh paling banyak itu justru karena ini merupakan imbas daripada apa namanya praktek konstruksi yang lama yang selama ini terjadi juga, bahwa ada pembagian, ada tulangan ulir, ada tulangan polos, dan itu sampai saat ini praktek tersebut masih ada dan masih dominan begitu maksud saya, sehingga ketentuan ini akan berat juga ketika kita aplikasikan di lapangan, tetapi kita akan lakukan ini ya, terutama pemerintah melakukan sosialisasi terhadap peraturan terkait dengan pembatasan penggunaan tulangan polos ya. Jadi tulangan polos itu hanya dapat digunakan ya kalau kita bicara ketentuan peraturan yang berlaku, hanya boleh digunakan sebagai tulangan ini spiral ya, tulangan spiral untuk kolom misalkan ya. Nah, untuk yang lainnya maka seharusnya menggunakan tulangan ulir. Ya, kenapa tulangan ulir? Ya, karena ketika elemen struktur itu kita goyang, ada beban siklik bolak-balik, maka akan cenderung di sini akan mengalami apa namanya? Pelepasan ikatan ya antara beton, antara tulangan dan beton yang mengelilinginya. Jadi ketika sudah terjadi slip ya antara tulangan dan beton yang mengelilinginya, maka sudah tidak ada prinsip kompatibilitas lagi, sehingga beton bertulang itu sudah tidak bisa kita katakan dia bekerja sebagai satu kesatuan komposit ya, dia bekerja sendiri-sendiri, betonnya bekerja sendiri, tulangannya bekerja sendiri, sehingga rumus-rumus yang kita gunakan itu sudah tidak berlaku lagi, rumus terkait dengan beton bertulang, karena sudah tidak ada lagi atau syarat kompatibilitasnya sudah tidak terpenuhi. Jadi regangan pada tulangan tidak lagi sama dengan regangan pada beton ya. Nah, di sini selain jenis tulangan yang dibatasi juga kuat leleh tulangannya itu juga dibatasi ya. Tidak boleh terlalu tinggi ya. Jadi kalau Anda lihat ada diagram tegangan regangan ya. Ini regangan misalkan ini adalah tegangan begitu. Jadi kalau kita bicara baja mutu normal ya, maka kita akan mendapatkan daerah elastik di sini. Kemudian ini adalah mengalami yielding ya, F yield. Kemudian ini adalah daerah inelastik, kemudian mengalami strain hardening, kemudian dia mengalami putus. Hal berbeda terjadi ketika kita menggunakan tulangan baja mutu tinggi. Kalau baja mutu tinggi, kalau baja mutu tinggi maka dia memiliki sifat yang atau dia memiliki kekuatan yang sangat tinggi begitu ya, tetapi dia akan langsung putus ya. Ya, dia ini daerahnya relatif semuanya akan cenderung elastik, linear elastik, tapi setelah itu dia akan putus. Sehingga dia tidak mengalami duktilitas atau tidak memiliki duktilitas sama sekali. Padahal yang kita akan rencanakan di sini yang disebut sebagai struktur beton tahan gempa itu adalah struktur yang tadi ya, dia dapat mengalami deformasi inelastik yang cukup besar ya. Ini ya termasuk sebagai deformasi inelastik pasca yielding ini sebelum dia mengalami keruntuhan ya. Nah, kalau Anda menggunakan tulangan baja mutu tinggi tidak ada deformasi inelastik sama sekali di sini ya, langsung putus, dan ini berbahaya karena dia keruntuhannya sifatnya bukan ductile lagi tapi keruntuhan brittle. Makanya dibatasi bajanya adalah baja mutu normal ya, bukan baja mutu tinggi. Nah, kemudian ketika kita memiliki suatu bangunan ya, kalau kita memiliki suatu bangunan begitu, kemudian kita dorong ya dengan beban V begitu ya, seolah-olah ini akan juga ada beban yang bekerja V ke sini begitu. Nah, kemudian akan terjadi apa namanya, deformasi lateral sebesar delta. Oke, sorry, di sini akan terjadi deformasi sebesar delta. Oke, ini adalah V, seolah-olah ini sama dengan V begitu ya. Nah, gaya gempa ya yang bekerja di bawah ini akan memiliki nilai gaya geser total yang sebesar V. Maka ini adalah gaya geser yang mendorong struktur kita sebut sebagai V, ini base shear, gaya geser dasar. Kemudian deformasi lateralnya ini delta, ini adalah
roof displacement. Jadi kalau Anda punya bangunannya lebih dari satu lantai, kalau Anda punya bangunan lebih dari satu lantai, ya misalkan seperti ini, ya maka kita bisa gambar deformasi lateralnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nah yang kita gunakan ini adalah roof displacement. Jadi displacement paling atas yang kita anggap ya dia biasanya akan paling besar ya roof displacement. Nah, di sini ketika sistem struktur ini kita dorong dengan beban V, ya, dengan beban V, maka dia akan mengalami deformasi lateral, ya. Kita dorong sampai putus, begitu ya. Jadi Anda dorong sampai putus. Jadi dalam konsep desain, ya, kita bisa mendesain bangunan kita itu elastik, jadi tidak mengalami kerusakan sama sekali ketika terjadi gempa besar. Jadi Anda desain ketika kita dorong struktur kita ya sangat kuat itu. Nah, begitu ya. Jadi ini ketika kita ketika terkena gempa besar maka dia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ketika gempanya sudah hilang maka dia akan kembali ke titik nol. Relatif tidak terjadi kerusakan sama sekali. Ya, apakah ini boleh? Tentu saja boleh. Jadi tergantung daripada owner. Ya, kita kembalikan bahwa ini tergantung daripada owner. Jika dia memang menginginkan bangunannya itu sangat kuat, ya, ketika terjadi gempa besar itu tidak rusak sama sekali, ya itu kan haknya owner untuk dapat atau menentukan apakah menentukan performa daripada bangunan yang ingin dia miliki, ya. Dia bisa mendesain bangunannya dia sangat kuat, ya. Begini, ya. Tapi tadi seperti yang disampaikan bahwa para ahli sepakat bahwa yang disebut sebagai bangunan tahan gempa itu bukanlah yang seperti ini ya, karena ini kalau kita adopsi akan mengakibatkan permasalahan ekonomi yang cukup besar ya. Tidak bisa masyarakat kita tidak cukup siap untuk mengadopsi desain elastik seperti ini, tidak bisa ya, sehingga uh, desain yang seperti inilah yang kita adopsi ya. Jadi yang disebut sebagai struktur tahan gempa itu adalah struktur yang dapat mengalami deformasi elastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan. Jadi desainnya adalah seperti ini. Dia mencapai nilai tertentu VD gitu ya. Dia mengalami yielding, kemudian mengalami deformasi elastik gitu ya. Deformasi elastik, kemudian dia baru mengalami keruntuhan ya. Mengalami keruntuhan. Ini adalah desain kita ya. Anda bisa lihat konsepnya sebenarnya apa. Kita bisa mengurangi beban yang di sini. Beban gempa kan sebenarnya adalah ini. V elastik ini ya, 100%. Ini bisa kita reduksi misalkan menjadi 20%-nya. Jadi ibaratnya kita bisa mendesain bangunan kita itu cukup dengan 20% gaya gempa rencana. Tetapi konsekuensinya adalah Anda harus menyediakan atau menjamin bahwa sistem struktur Anda itu dapat mengalami deformasi elastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan. Ya, jadi Anda boleh mengambil atau mendesain bangunan Anda dengan gaya gempa yang lebih kecil, tetapi Anda harus menjamin bahwa perilaku ini terjadi. Ya, oke. Bagaimana memastikan bahwa perilaku ini terjadi? Maka kita cukup mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan bangunan dan peraturan kegempaan kita. Ya. Nah, di sini adalah desain kita ya. Di sini ya VD itu adalah desain kita. Tetapi ketika rancangan desain ini kita aplikasikan di lapangan, maka secara teoritis kinerja daripada sistem struktur kita itu akan jauh lebih baik seharusnya ya. Ini mengabaikan permasalahan-permasalahan non teknis yang biasanya terjadi di lapangan ya. Jadi kalau kita bicara teknis, seharusnya performa atau kinerja sistem struktur bangunan kita itu lebih baik ya. Kenapa? Karena adanya overstrength di sini ya. Ya, jadi perbedaan antara ini dengan ini itu kita sebut sebagai overstrength ya. Nah,
Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa ada overstrength? Ya, karena ada beberapa asumsi-asumsi atau keputusan-keputusan yang kita tempuh dalam proses perencanaan. Ya, contohnya dari segi material ya. Karena kita mendesainnya struktur beton bertulang, maka ada beton, ada tulangan. Ada beton, ketika kita spesifikasikan betonnya adalah misalkan 25 MPa gitu, tetapi yang datang 20 MPa Anda reject ya. Seharusnya, oke. Kemudian ketika yang datang adalah 30 MPa, lebih besar daripada yang kita spesifikasikan, maka kita terima. Biasanya seperti itu. Jadi kita cenderung akan menerima jika mutu daripada betonnya itu lebih tinggi daripada yang kita spesifikasikan. Itu akan mengakibatkan struktur kita yang terbangun itu seharusnya lebih kuat. Ya. Kemudian dari segi material tulangan, ya baja tulangan misalkan juga sama. Ketika kita spesifikasikan dia misalkan 300 ya 300 MPa begitu, tapi yang datang 200 MPa Anda reject pasti kan seharusnya. Kemudian ketika yang datang adalah 400 MPa maka Anda terima. Ya, tentu saja antara desain dengan yang terbangun di lapangan tentu saja akan lebih kuat yang terbangun di lapangan. Itu dari segi materialnya. Kemudian dari segi elemen strukturnya saja ketika kita mendesain, misalkan kita mendapatkan hasil perhitungan kita itu membutuhkan tulangan 2,2 tulangan ya. Jadi perhitungan kita 2,2 tulangan. Tentu saja Anda akan melakukan pembulatan ke atas ya. Jadi yang 2,2 tulangan tadi menjadi 3 tulangan. Ya, jadi 3 tulangan itu akan membuat uh, struktur kita itu yang terbangun di lapangan itu juga akan lebih besar, ya, lebih kuat dan sebagainya. Ada banyak sekali sumber daripada overstrength ini. Jadi struktur aktual itu secara teoritis itu akan lebih tinggi atau lebih kuat daripada desain strength-nya. Oke, jadi ini kita asumsikan kurva untuk uh, aktual strength-nya itu seperti ini. Jadi kalau kita dorong ya bangunan kita, maka dia akan memiliki perilaku seperti ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini karena ini adalah non linear ya, kita bisa dekati menggunakan kurva bilinear. Jadi linear yang ada yang berbentuk atau dua garis linear. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat maka Anda dapatkan nilai VY ini. Itu gaya geser ketika dia mengalami yielding. Ya. Oke, ini adalah aktualnya ya. Jadi aktualnya. Oke, jadi ini adalah yang Anda desain, kemudian aktualnya seharusnya lebih besar. Kemudian ini adalah gaya gempa rencana. Jika kita aplikasikan gempa kita 100% dan struktur kita tidak mengalami kerusakan sama sekali. Oke. Nah, faktor reduksi gaya gempa ya tadi kita diperbolehkan untuk mendesain bangunan kita dengan gaya gempa yang lebih kecil ya dengan membagi faktor R ini ya. Faktor ini adalah faktor modifikasi respon atau faktor reduksi gaya gempa. Jadi Anda bisa mereduksi gaya gempa yang 100% menjadi berapa persen, misalkan 20%, itu dengan faktor R nih. Nah, faktor R ini itu didapat dari penelitian ya. Jadi tidak bisa kita turunkan sendiri. Itu berdasarkan dari hasil pengujian terkait dengan performa atau kinerja dari sistem struktur tertentu. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan penelitian sendiri kecuali kalau kita mengajukan suatu sistem struktur yang khusus begitu yang berbeda atau tidak ada di dalam panduan dalam peraturan kegempaan ya kita bisa melakukan pengujian, tetapi kalau tidak, kalau sistem struktur kita sistem struktur yang sudah ada ya di dalam peraturan ya itu kita tinggal mengikuti atau mengambil nilai-nilai yang ada dalam peraturan, termasuk di sini adalah faktor R atau faktor modifikasi respons ya. Nah, faktor R ini adalah faktor maksimum reduksi yang dapat kita ambil ya. Berarti Anda boleh mengambil lebih kecil daripada nilai R itu. Misalkan kalau R-nya 8, maka Anda bisa mengambil R-nya itu lebih kecil dari 8, misalkan 5
ya, ataupun satu. Kalau satu kan berarti Anda di sini desainnya elastik, ya, satu. Kalau Anda owner cukup memiliki dana yang memadai, begitu misalkan Anda bisa mendesainnya dengan R-nya sama dengan satu. Nah, ini struktur bangunan tahan gempa pada umumnya desain terhadap gaya gempa yang lebih rendah, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian struktur desain pada untuk berperilaku inelastik, ya, pada saat menahan beban gempa rencana dan tidak boleh mengalami keruntuhan. Ya, pada saat menerima beban gempa rencana atau bahkan beban gempa yang lebih besar, ya, sehingga ini concernnya adalah untuk melindungi penghuni dalam bangunan. Kemudian untuk dapat menjamin hal tersebut, maka perilaku inelastik struktur itu harus direncanakan dengan baik, ya. Salah satunya dengan metode kapasitas, metode desain kapasitas, ya. Nah, di sini ada lawannya adalah direct design, ya. Jadi desain langsung dan desain kapasitas. Kalau direct design itu seperti apa? Jadi kalau Anda punya sistem struktur begitu, ya, sistem struktur. Kemudian Anda kasih gaya gempa begitu, ya. Anda kasih gaya gempa. Anda kasih gaya gempa, kemudian akan muncul, ya, akan muncul eh, diagram gaya dalam misalkan seperti ini. Di kolomnya, kemudian ada di baloknya, ya. Kemudian ada desain berdasarkan gaya dalam yang terjadi. Itu adalah prinsip daripada desain langsung. Ya, itu juga kita lakukan, ya. Jadi kita simulasikan beban gempanya, kemudian kita dapatkan gaya dalamnya, ya, ada momen, ada geser, kemudian ada juga yang lain, misalkan torsi segala macam. Kemudian kita desain elemen struktur kita berdasarkan gaya dalam yang terjadi. Itu adalah prinsip daripada direct design. Nah, untuk perencanaan struktur tahan gempa ini kita perkenalkan yaitu metode desain yang baru, yaitu metode desain kapasitas, ya. Jadi kita tidak lagi mendesain berdasarkan gaya dalam yang terjadi, ya. Tetap kita uh, mendesain, kita tidak lagi mendesain hanya berdasarkan gaya dalam yang terjadi saja, tapi kita menentukan hierarki keruntuhannya. Jadi maksudnya adalah kita mendesain elemen-elemen struktur tertentu itu lebih kuat daripada yang lain. Ya, elemen struktur kita itu lebih kuat daripada yang lain. Kalau direct design tadi gaya dalamnya dapat, maka kita desain berdasarkan gaya dalam yang terjadi. Kalau yang desain kapasitas, maka kita atur kapasitasnya. Misalkan elemen balok itu kita buat lebih lemah daripada kolomnya. Jadi kita harus tentukan dulu kapasitas daripada baloknya berapa, kapasitas kanturnya berapa, kapasitas eh, gesernya berapa, ya. Tentu saja itu fungsi daripada konfigurasi daripada penampang yang ada. Misalkan tulangannya berapa, terus lebar dan tinggi baloknya atau kolomnya berapa. Itu kita bisa tentukan kuat ini, ya, kuat nominalnya. Ya, berbeda dengan pendekatan direct design ini. Nah, setelah kita tahu kapasitasnya, maka kita bisa atur. Ya, misalkan kita mau membuat kapasitas kolom lebih besar daripada balok, ya. Misalkan kita kalikan dengan faktor 1,2, jadi 20% lebih besar daripada kapasitas baloknya. Kolom lebih besar daripada kapasitas baloknya. Itu adalah prinsip daripada desain kapasitas. Seperti halnya dalam sistem jaringan listrik kita begitu. Jadi ada bagian tertentu dari sistem jaringan listrik kita yang kita buat lebih lemah daripada yang lain, yaitu sekring, ya. Jadi ketika terjadi konslet, maka sekring tersebut akan rusak. Tetapi jaringan listrik yang lain masih oke, begitu. Jadi tinggal kita ganti sekringnya saja, sudah nyala lagi. Nah, begitu juga dengan metode desain kapasitas. Jadi ada elemen-elemen struktur tertentu yang memang kita desain, dia lebih lemah daripada yang lain, dan elemen-elemen struktur yang lain itu ada yang kita desain lebih kuat daripada yang lain. Nah, elemen yang kita desain yang lebih lemah daripada yang lain itu tentu saja kita harus pilih elemen struktur atau mekanisme keruntuhan yang dia lebih detail. Nah, di sini ada beberapa
tipe keruntuhan, ada tipe keruntuhan geser, ada crushing, ya, ada stability, keruntuhan akibat stability, ada flexure. Nah, di antara ini yang paling dangkal itu adalah keruntuhan flexure. Nah, keruntuhan flexure itu ada pada elemen struktur balok, ya, elemen struktur balok, ya, sehingga elemen balok inilah yang biasanya kita perlemah, ya. Jadi balok itu tidak boleh kita desain terlalu kuat, ya, sehingga dia melebihi kapasitas kolomnya. Kalau di prinsip desain direct design ini kan apapun keadaan yang terjadi langsung kita desain, ya. Dan cenderung di lapangan juga kadang kita tambahkan perkuatan pada balok. Nah, ini tidak boleh, ya. Kita harus pastikan dalam metode desain kapasitas ini bahwa kolom itu lebih kuat daripada balok. Jadi balok itu harus runtuh duluan daripada kolom. Oke. Kemudian ini terkait dengan hierarki keruntuhan. Jadi intinya adalah dalam metode desain kapasitas itu kita harus mendesain atau merencanakan skenario keruntuhannya, ya. Karena elemen struktur tertentu kita buat lebih kuat atau lebih lemah daripada yang lain, maka kita bisa merencanakan mana yang rusak duluan atau mana yang runtuh duluan. Nah, dari level material maka kita punya ada material beton, ada material baja, ya. Nah, di antara kedua material ini, beton atau baja, maka material baja ini, baja tulangan maksud saya, itu lebih ductile, ya, sehingga dari segi material dalam hierarki keruntuhan, maka yang kita pilih untuk mengalami kerusakan lebih dulu adalah kerusakan pada baja tulangan, bukan kerusakan pada beton, ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan hierarki keruntuhan antar mekanisme, ya. Nah, antar mekanisme ini ada mekanisme geser, ada mekanisme lentur. Ya, kalau mekanisme geser itu keruntuhannya sifatnya brittle, ya, tiba-tiba, ya. Kalau mekanisme lentur maka sifatnya adalah ductile. Ya, dia ada pemuluran tulangan begitu yang kita bisa identifikasi. Jadi tiba-tiba balok itu mengalami rendutan cukup besar. Nah, itu bisa menjadi peringatan buat penghuni dalamnya untuk segera melakukan evakuasi diri. Sehingga di sini elemen yang kita pilih untuk atau mekanisme yang kita pilih untuk mengalami atau terjadi terlebih dahulu adalah keruntuhan lentur daripada keruntuhan geser. Jadi bagaimana kita mendapatkan atau mendesain atau mengatur bahwa keruntuhan lentur itu terjadi terlebih dahulu daripada keruntuhan geser, ya kita perkuat gesernya, yaitu dengan cara menambahkan tulangan cengkang misalkan, ya, melebihi sehingga kapasitasnya itu melebihi kekuatan lenturnya. Ya, itu mendesainnya. Nah, kemudian hierarki keruntuhan antar elemen yang membentuk struktur. Ya, ini ada balok, ada kolom, ya. Nah, di antara kedua ini maka mana yang Anda pilih untuk runtuh terlebih dahulu itu harus Anda tentukan, ya, untuk eh, apa namanya desain kapasitas ini. Kita pilih balok itu untuk runtuh atau mengalami kerusakan terlebih dahulu daripada elemen struktur kolom. Ya, kenapa? Karena keruntuhan pada elemen struktur balok itu lebih pada sifatnya lokal, ya. Berbeda dengan yang kolom. Kolom itu ketika terjadi keruntuhan atau kerusakan pada salah satu kolom pada struktur bangunan kita, maka relatif dia akan mengakibatkan eh, kerusakan yang sifatnya global. Dia bisa mengakibatkan keruntuhan total, maksud saya begitu, ya. Jadi antara balok dan kolom, maka kita pilih balok, ya, untuk mengalami kerusakan terlebih dahulu. Ya, maka kita ada prinsip yang tersebut sebagai strong column, weak beam. Jadi kolom lebih kuat, kolom kuat, balok lemah. Nah, kemudian ada hierarki keruntuhan antar mekanisme batas. Ya, ada beam sway, ya, menghasilkan perilaku yang lebih baik, dan ada juga perilaku column sway atau soft story yang dia lebih jelek, ya. Nah, kalau beam sway itu seperti ini, ya. Tadi kita sepakat, ya, dalam desain kapasitas ini bahwa balok itu kita buat lebih lama daripada kolom, sehingga ketika terjadi, ya, beban gempa maka terjadi plastifikasi atau kerusakan
pada ujung-ujung balok. Jadi Anda lihat ya, jadi kalau momen akibat gaya lateral gempa itu kan akan mengakibatkan momen yang paling besar di ujung-ujung balok dan ujung-ujung kolom gitu ya. Jadi yang mengalami keruntuhan pertama kali atau kerusakan sama sekali itu ya ujung-ujung balok dan ujung-ujung kolom ya. Tapi kalau kita desain baloknya lebih lemah daripada kolom, maka balok itu akan rusak terlebih dahulu ya. Jadi Anda lihat dia mengalami plastifikasi pada ujung-ujung balok ini ya. Nah, Anda lihat ini adalah perilaku yang baik yaitu beam swing. Oke, ini yang kita inginkan sebenarnya. Nah, berbeda halnya jika balok kita itu lebih kuat daripada kolom. Apalagi kalau balok di kolom tertentu itu sangat lemah. Misalkan di sini kolomnya lemah ya. Oke, kolomnya lemah. Jadi baloknya cukup kuat, dia terjadi gempa bumi, dia tidak mengalami kerusakan. Tetapi yang mengalami kerusakan pertama kali justru kolom pada level atau tingkat tertentu. Nah, ini berbahaya ya, dapat mengalami keruntuhan ya. Oke. Nah, SNI kita yaitu 1726/2019 yaitu hasil gempaan kita itu mengatur bahwa gempa rencana yang kita gunakan adalah gempa rencana periode ulang 2500 tahun. Kemudian ada faktor modifikasi respons struktur, jadi kita diperbolehkan untuk mendesain bangunan kita dengan gaya gempa yang lebih kecil, yaitu dengan mengaplikasikan faktor modifikasi respons atau R. Ya. Tetapi konsekuensinya bahwa kita harus bisa menjamin bahwa sistem struktur kita dapat berperilaku taktil atau mengalami deformasi inelastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan. Kemudian ada elemen-elemen struktur atau titik pada struktur yang dibuat lebih lemah tadi ya. Dibuat lebih lemah dibanding dengan yang lain. Itu adalah prinsip desain kapasitas. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa elemen balok itu kita buat lebih lemah daripada elemen kolom. Kemudian dari segi mekanisme keruntuhannya, maka kita desain elemen struktur kita untuk runtuh lentur terlebih dahulu daripada runtuh geser. Kemudian ada perencanaan elemen struktur yang diharapkan tetap elastik, perlu diaplikasikan faktor overstrength, kuat lebih ya. Oke, jadi untuk elemen struktur tertentu yang memang kita desain lebih kuat ya, misalkan untuk fondasi, maka kita perlu aplikasikan faktor overstrength. Kemudian elemen struktur bangunan yang diharapkan mengalami plastifikasi itu harus diberi detailing penuangan yang memadai agar perilakunya tetap stabil walaupun telah mengalami deformasi elastik yang besar. Jadi kuncinya di sini adalah detailing. Ya, bagaimana kita mendetailkan ya eh, eh, balok elemen struktur kita, balok, kolom, ya, dan mungkin nanti diafragma begitu ya, sehingga perilaku elastik ini dapat terjadi ya. Jadi dalam detailing ini kita harus memastikan misalkan tulangan geser kita itu memadai sehingga keruntuhan geser tidak akan terjadi terlebih dahulu. Jadi keruntuhan lentur yang terjadi pada terlebih dahulu sehingga terjadi plastifikasi pada ujung-ujung balok misalkan gitu. Itu hanya bisa terjadi ketika keruntuhannya itu atau keruntuhannya itu adalah keruntuhan lentur ya. Ya, plastifikasi pada ujung-ujung balok itu hanya mungkin terjadi ketika keruntuhannya adalah keruntuhan lentur dan itu bisa terjadi jika kuat gesernya jauh melebihi daripada kuat lenturnya. Jadi keruntuhan geser tidak terjadi. Itu masuk dalam detailing. Termasuk juga bagaimana kita melakukan detailing pada daerah kolom sehingga dia memiliki perilaku yang lebih baik atau memiliki kapasitas kinerja yang lebih baik daripada baloknya. Kemudian juga detailing terhadap hubungan balok kolom itu juga kita pastikan dia cukup baik ya. Sehingga ketika terjadi beban gempa biasanya keruntuhan itu terjadi pada hubungan balok kolom ya, sehingga di sini hubungan balok kolomnya dapat perilaku cukup baik juga. Nah, ini adalah salah satu aplikasi daripada prinsip desain kapasitas yang sudah diadopsi dalam SNI beton kita, ya SNI 2847/2019 ya, untuk struktur rangka pemikul momen khusus ya. Jadi di sini Anda lihat, kalau tadi ada desain, ada direct design ya, direct design, ada juga capacity design. Nah,
Kalau direct design tadi kita sampaikan, kita simulasikan kebutuhan gempanya, kita dapat gaya dalamnya, kita desain berdasarkan gaya dalam tersebut. Tapi kalau capacity design, maka kita harus rencanakan terhadap kapasitas elemen strukturnya, ya. Dan di sini dalam desain balok misalkan, maka kita harus memastikan keruntuhannya itu adalah keruntuhan lentur, ya, keruntuhan lentur, ya, bukan keruntuhan geser. Jadi gaya gaya geser yang kita gunakan untuk mendesain itu tidak cukup menggunakan gaya geser dari hasil analisa struktur. Nah, kalau tadi kita sampaikan bahwa kapasitas lentur itu harus lebih rendah daripada kapasitas geser, maka kapasitas geser itu harus diturunkan terhadap kapasitas lentur. Ya, kita harus cari dulu kapasitas lenturnya berapa, kemudian kita harus mendesain kapasitas geser berdasarkan kapasitas lentur tadi. Jadi ada faktor yang lebih besar daripada kapasitas lentur tadi. Ya, jadi untuk mendesain tulangan geser itu kita harus memperhatikan tulangan-tulangan yang terpasang, tulangan-tulangan lentur yang terpasang. Ya, jadi ini ada kita sebut sebagai MPR1, ada MPR2, begitu ya, tulangan atas, tulangan bawah, begitu ya. Kapasitas lenturnya berapa? Kapasitas lenturnya berapa? Ya. Nah, kapasitas lentur itu kita kalikan dengan faktor yang lebih besar daripada 1. Ya, Anda ingat ada momen, ya, misalkan kita punya balok ya, ada tulangan, ya ini ada momen nominal 1 begitu ya, di bawah ada momen nominal 2 begitu ya. Kemudian kita harus mendesain apa namanya, tulangan sengkang kita, tulangan geser kita lebih besar daripada kapasitas lenturnya. Sehingga di sini kita kalikan dengan faktor yang lebih besar dari 1,25 kali MN misalkan. 1,25 kali MN misalkan. Ya, MN1, ini MN2. Oke. Jadi kita kalikan lagi dari momen nominal, kita kalikan lagi dengan faktor yang lebih besar daripada 1, ini adalah overstrength ya. Nah, itu kita gunakan untuk mendesain, kita gunakan untuk menentukan gaya geser yang kita perhitungkan dalam menentukan tulangan geser. Ya, jadi MPR1 plus MPR2 dibagi dengan panjang baloknya, kita dapatkan gaya geser. Kemudian kita tambahkan dengan efek gaya geser akibat beban rata, yaitu WU kali Ln bagi 2. Ya, ini adalah penentuan gaya geser untuk desain kapasitas. Berbeda dengan direct design ya. Kalau direct design dari analisis struktur ya. Kalau ini desain kapasitas itu dari tulangan terpasang. Berbeda. Ya, kalau direct design direct design itu dari analisa struktur gaya dalam. Kalau capacity design itu dari tulangan terpasang. Ya, tulang lenturnya terpasangnya berapa, momen nominalnya berapa, kita kalikan dengan 1,25, kemudian kita tentukan gaya gesernya dengan merupakan fungsi daripada tulangan lentur tadi, ya. Dan ini akan menjamin bahwa kapasitas geser kita akan lebih besar daripada kapasitas lenturnya. Oke, kebetulan juga dengan kolom ya, kolom juga sama. Nah, kemudian di sini nggak ada beban gravitasinya ya, yang dia tegak lurus daripada sumbu longitudinalnya, maka MPR3, ini ada MPR3 dan MPR4 dibagi dengan panjang atau tinggi kolomnya. Jadi ini istilahnya ada MN3, ada MN4. Nah, MPR3 itu sama dengan 1,25 MN3 gitu ya. MPR4 itu sama dengan MN4 dikali dengan 1,25. Jadi kita kalikan dengan faktor lebih besar daripada 1. Sehingga untuk mendapatkan kuat geser yang lebih besar daripada kuat lenturnya. Oke. Jadi keruntuhan geser ini kita protect ya, kita hindari ya. Kita jaga agar tidak terjadi. Nah, kemudian prinsip lagi bahwa kita harus memperhatikan bahwa kapasitas daripada balok itu lebih lemah daripada kapasitas lentur daripada kolomnya. Jadi kita pastikan bahwa ini kapasitas lentur kolom itu minimal itu lebih besar itu minimal adalah 20% lebih besar daripada kapasitas
baloknya. Ini kolom, ini balok. Oke, kita harus pastikan dia minimal 20% lebih besar daripada kapasitas baloknya. Ya, oke. Nah, ini perbedaan antara direct design dengan capacity design itu adalah seperti itu ya. Kalau direct design berdasarkan gaya dalam, kalau capacity design ya kita bandingkan kapasitasnya. Ya, tadi ada kapasitas struktur, kita hitung, kemudian kita kapasitas geser ditentukan terhadap kapasitas lentur yang kita kalikan dengan faktor tadi ya, over strength. Oke, kemudian ini juga sama, kapasitas kolom harus lebih besar daripada kapasitas balok. Ya, kita tentukan dulu kapasitas baloknya berapa, ya. Terus kita harus mendesain kolom kita lebih kuat daripada baloknya, begitu ya, minimal 20% ya. Itu berbeda, dua pendekatan yang berbeda, yaitu antara direct design dan capacity design. Kemudian ini adalah diagram gaya dalam akibat beban yang terjadi ya akibat beban gravitasi, maka momennya adalah seperti ini ya. Kemudian gesernya adalah seperti ini. Kalau momennya ini adalah parabolik ya, maka pangkat 2, maka gesernya pangkat 1 ya. Nah, kemudian ketika gempa lateral, maka momennya adalah pangkat 1, maka gesernya adalah pangkat 0 atau konstan. Oke. Nah, ada beberapa sistem struktur yang dapat kita gunakan. Ini adalah sistem rangka saja. Oke, sistem rangka ini adalah sistem rangka plus dinding geser. Ya, dinding geser kita letakkan di tepi-tepi ya. Ini memiliki performa yang lebih baik begitu. Tetapi secara arsitektural ini biasanya tidak diinginkan ya karena ini mengganggu. Biasanya kita tempatkan dinding geser itu berada di dalam, itu sekaligus menjadi ini core wall ya. Jadi untuk naik turunnya lift ya. Nah, kemudian ini adalah cara kita menentukan respons spektra SNI 1726/2019. Ada tentukan kategori risiko Anda ya. Nih. Kemudian dari kategori risiko ini ada risiko 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ini berdasarkan fungsi bangunan kita ya. Kategori 1 itu bangunan sederhana, kategori 2 itu bangunan umum misalkan perkantoran segala macam. Bangunan 2, kemudian bangunan 3 itu lebih penting, bangunan 4 itu lebih paling penting lagi ya. Nah, ini ada faktornya, pengalinya. Jadi ada faktor kalau bangunan sederhana itu faktornya 1,0, bangunan umum 1,0, bangunan kategori 3 itu 1,25, kategori terakhir paling penting itu adalah 1,5. Oke. Jadi kalau kita mendesain dua bangunan ya, bangunan yang satu bangunan perkantoran biasa yaitu bangunan kategori 2 dan satu lagi bangunan rumah sakit kategori 4, maka tentu saja kita harus mendesain dua bangunan tersebut dengan kekuatan yang berbeda walaupun dia berada di tempat yang sama, berdiri di atas tanah dengan karakteristik yang sama pula ya. Jadi ketika terjadi gempa pada lokasi tertentu, maka bangunan rumah sakit itu akan mengalami kerusakan yang tidak signifikan dibandingkan dengan bangunan perkantoran. Ya, implikasinya memang biaya yang digunakan untuk mendesain bangunan rumah sakit itu akan lebih mahal daripada bangunan perkantoran. Oke, ya ini akan berimplikasi di sini. Semakin penting bangunan, maka gaya gempanya yang harus didesain itu lebih besar lagi. Oke, nah kemudian Anda tentukan nilai spektra periode pendeknya, SS, spektra periode 1 detiknya, Anda pilih. Kemudian tentukan kelas lokasinya. Ya, ini kelas lokasinya berdasarkan data kecepatan lambat gelombang geser, nilai NSPT, atau kuat geser nil arir. Ya. Paling mudah itu biasanya kita pakai menggunakan nilai NSPT. Kemudian tentukan nilai SMS dan SM1 ya, dengan mengalihkan nilai SS dan S1 dengan faktor modifikasi sekelas situs ya, ada FA dan FV. Kemudian kita kalikan dengan angka 2/3, yaitu angka 2/3, sehingga kita akan mendapatkan nilai SDS dan SD1. Oke. Kemudian ini adalah diagram atau kurva respons spektrumnya. Ya, di sini Anda lihat bahwa
bentuknya seperti ini ya. Di sini ada T0, ada TS, ada 1 detik tadi, ada TL untuk long period. Kemudian pada daerah periode pendek, maka ini ada tanjakan begitu ya, linear. Kemudian dia mengalami nilai maksimum sebesar SDS ya. Kemudian dia mengalami penurunan lagi dengan fungsi seperti ini. Ada 2 fungsi ya. Ini fungsinya SD1 per T, dan ini untuk long period ya, SD1 kali TL per T kuadrat. Oke. Nah, ini yang tanjakan ini Anda bisa hitung menggunakan rumusan berikut ya. Kemudian sebelum kita menentukan sistem struktur, maka kita harus menentukan dulu kategori desain seismik ya. Jadi kategori desain seismik kita itu apakah kategori A, B, C, D, E atau F gitu ya. Nah, tadi ada kategori risiko ya. Risikonya ada 1, 2, 3, 4 tadi kita sudah sampaikan. Kalau 1 itu bangun sederhana, 2 itu bangun umum, 4 itu paling penting misalkan rumah sakit. Nah, tadi kita juga sudah sampaikan ada nilai SDS, ada nilai SD1. Ya, ada 1, 2, 3, kategori 4, dan untuk kategori risiko kita coba petakan. Ya, misalkan untuk kategori kita memiliki bangunan perkantoran ya kategori 2, kategori risiko 2. Kemudian nilai SDS-nya misalkan adalah 0,4 ya. Misalkan 0,4 ya, berarti dia berada di sini C. Kemudian ternyata untuk nilai SD1-nya dia lebih besar daripada 0,2 sehingga dia kategorinya D. Maka di antara dua tabel ini maka mana yang kita pilih? Ya, kita pilih adalah yang terberat. Jadi kategori desain seismik yang terberat antara C dan D tentu saja lebih berat yang D. Ini yang dipilih. Oke. Nah, kemudian untuk kriteria tertentu, maka dia akan masuk ke kategori desain seismik E, dan untuk kriteria tertentu juga dia akan masuk kategori desain seismik F ya. Anda tentukan di sini, maka di sini ada kategori desain seismik B, C, D, E, F. Jadi istilahnya BC itu daerah B itu daerah yang tidak rawan gempa, D itu daerah yang menengah, EF itu daerah rawan gempa. Oke. Nah, ini ada sistem struktur yang bisa kita pilih ya. Sistem struktur yang kita bisa pilih ada faktor R, ada faktor kuat lebih, ada faktor pembesaran defleksi. Ini adalah beberapa sistem struktur yang diatur dalam SNE kita. Oke. Anda pilih ya. Jadi kalau TB itu tidak dibatasi, tidak dibatasi, tidak dibatasi. Kalau TI tidak diizinkan. Kalau ada angkanya ini, berarti ketinggiannya itu dibatasi, ya. Ketinggiannya itu dibatasi. Jadi seperti halnya ini seperti menu ya, menu makanan begitu. Jadi kalau Anda masuknya kategori desain mana, C, D, E atau F gitu. Anda tentukan dulu, terus kemudian Anda pilih di antara menu-menu itu yang cocok buat Anda yang mana. Tapi di sini ada kriteria apakah dia boleh atau tidak. Kalau TB kan tidak dibatasi. Kalau TI itu tidak boleh. Nah, kalau ada angkanya ini, kalau bangunan Anda itu kurang dari 48 meter begitu, ya oke, oke. Tapi kalau lebih tinggi daripada 48 meter, maka dia tidak boleh. Kemudian ini adalah definisi daripada koefisien modifikasi respon tadi sudah disampaikan, ya dia adalah faktor reduksi dari gempa elastik ya 100% menjadi lebih kecil ya, lebih kecil di sini ya. Nah, di sini R ya. Kemudian ada tadi sudah disampaikan juga koefisien kuat lebih ya. Dia ini adalah kurva aktualnya, ini kurva desain kita yang hijau. Maka ada kuat aktualnya akan lebih besar daripada kuat yang kita desain. Kemudian kemudian ada koefisien pembesaran defleksi. Ya, nanti akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini untuk sistem untuk spatial steel moment frame atau spatial concrete moment frame, yaitu sistem rangka memikul momen khusus ya. Itu memiliki kelebihan, jadi dia secara arsitektur itu dia simpel ya. Kemudian dia mengalami atau memiliki geser dasar yang relatif lebih kecil. Tetapi kerugiannya adalah dia driftnya atau perpindahan lateralnya itu cukup besar ya. Ini Anda lihat karena tidak ada dinding geser sama sekali, maka dia sangat fleksibel ya. Sehingga deformasi lateral di sini cukup besar ya. Kemudian perlu connection testing ya.
Kemudian untuk spatial still kita lewat ya karena ini baja. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dinding geser, maka dia akan lebih kaku ya. Maka defleksi di sini akan lebih kecil. Defleksi lateral ini akan lebih kecil ya. Delta ini akan lebih kecil karena ada dinding geser yang kaku, drift control ya. Nah, di sini ada lower redundancy ya karena ini ada apa namanya? Dinding geser maka redundansinya akan lebih kecil. Oke. Nah, kemudian sorry, masing-masing tadi memiliki nilai R sendiri, CD sendiri, first strength sendiri. Tadi juga ini juga punya R, CD, Omega sendiri untuk special steel moment frame atau special concrete moment frame itu punya nilai R, CD dan Omega sendiri. Oke. Oke, nah kemudian dalam menentukan beban gempa maka kita juga harus perhatikan periode fundamentalnya ya yang kita gunakan untuk menentukan besarnya gaya gempa. Jadi kalau tadi kita punya kurva respons spektrum ya seperti ini dan ini ternyata adalah yang horizontal itu adalah T dalam detik periode struktur ya. Yang ini adalah CS-nya dalam G percepatan gempa. Nah, kalau kita uh, ingin mendapatkan koefisien percepatan gempa, maka kita harus plotkan T kita, misalkan T kita di sini untuk mendapatkan nilai CS kita, CS CS design ya. Ya, T design kita. Nah, di sini kita harus batasi ya, jangan sampai nilai T kita itu terlalu panjang ya, sehingga kalau terlalu panjang kan dia ke arah sini ya, gaya gempanya makin kecil. Oke, sehingga di sini ada pengaturan terkait dengan T ini ya. T ini akan mempengaruhi besarnya percepatan koefisien percepatan gempa ini ya. Nah, ini ada rumusnya ya, TA sama dengan CT kali HN kali X, di mana H itu adalah tinggi dari taraf penjepitan lateral, dari level penjepitan lateral, dari bawah ya. Nah, kemudian nilai CT ini kita bisa dapatkan dari ini, kemudian X ini kita dapatkan dari ini. Oke. Nah, ini nilai CT dan X ini merupakan fungsi daripada jenis daripada strukturnya, apakah dia sistem rangka pemikul momen, atau rangka baja dengan bracing eksentris, rangka baja dengan bracing terkekang dengan teko, atau sistem struktur yang lain, Anda tinggal ambil nilai-nilainya. Oke. Kalau rangka beton pemikul momen, ya tinggal Anda ambil 0,0466 dan X-nya adalah 0,9. Kalau Anda dengan dinding geser misalkan, maka ini tidak masuk kemana-mana ya, berarti kita masuknya ke semua sistem struktur lainnya, Anda ambil 0,04 0,0488 dan X-nya 0,75. Oke. Nah, kemudian ada ini adalah TA periode struktur pendekatan ya, TA approximation ya. Nah, di sini ada pendekatan yang kedua. Ada dua rumusan yang ada di SNI. Rumusan yang pertama, ini rumusan yang kedua, yaitu 0,1 kali N, di mana N adalah jumlah lantainya atau jumlah tingkatnya. Jadi kalau 4 tingkat berarti 0,4 detik, begitu ya. Kalau 5 tingkat 0,5 detik. Tapi di sini ada persyaratannya untuk menggunakan rumusan ini. Jadi rumusan ini lebih terbatas dibandingkan dengan rumusan ini, ya, karena dia ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kemudian selain itu ada periode maksimumnya, T max ya, yaitu CU kali TA. Jadi TA tadi kita kalikan dengan nilai CU yang lebih besar daripada 1,0 itu sebagai periode pembatas ya. CU-nya Anda dapatkan, dia merupakan fungsi daripada SD1 ya, spektra desain periode 1 detik ya di sini ya. Anda ambil nilai CU-nya. Kemudian jika Anda melakukan analisa struktur menggunakan software ya, misalkan SAP atau ITAPS, itu Anda akan mendapatkan periode strukturnya. Ya, misalkan untuk sistem struktur ini yang kita running menggunakan SAP 2000, begitu Anda mendapatkan periode strukturnya fundamental untuk mode yang pertama itu adalah 2,182,2 detik ya. T-nya 2,2 detik. Nah, kita harus bandingkan dengan ini. Jadi kita sebut sebagai TC, Take Computer ya. Jadi didapat dari analisis komputer, Anda harus gunakan kriteria ini untuk menentukan T mana yang perlu Anda gunakan dalam menentukan gaya gempa.
Oke. Kemudian ini adalah gaya geser seismik yang harus kita aplikasikan pada bangunan kita ya. Jadi kalau kita kembali ke rumus dasarnya bahwa yang disebut sebagai gempa itu adalah gaya inersia. Jadi F sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini adalah hukum Newton 2. Kemudian kita coba ubah ya eh, apa namanya formula ini ya, F sama dengan massa dibagi G, massa dikalikan G dikalikan dengan A dibagi dengan G. Sama kan? G dibagi dengan G kan hilang. Oke, nah F ini massa kalikan dengan percepatan gravitasi, ini jadi W. A dibagi G ini adalah CS. Kemudian saya ubah F ini sesuai dengan notasi yang ada di SNI, jadi V, maka W kali CS. Nah, ini sama dengan ini ya, V sama dengan CS kali W. Jadi intinya adalah gaya gempa itu ya gaya inersia, merupakan perkalian antara massa dan percepatan. Oke. Nah, ini adalah koefisien percepatannya, ini adalah berat strukturnya. Nah, CS ini ada beberapa daerah ya, rumusannya ada satu menggunakan rumusan ini, kalau yang dua menggunakan rumusan ini. Tetapi ada CS minimumnya. Jadi selain menggunakan dua rumusan ini, Anda harus batasi CS itu tidak boleh terlalu kecil menggunakan rumusan ini dan rumusan ini. Jadi intinya adalah tidak boleh Anda mendesain bangunan Anda dengan gempa yang terlalu kecil. Itu adalah concern daripada CS minimum ini ya. Dibatasi kayak gempa yang masuk pada bangunan Anda jangan sampai terlalu kecil. Nah, kemudian ada kombinasi beban gempanya. Nah, kombinasi beban gempa ini eh, ada beberapa macam ya. Jadi ada kombinasi 1 sampai 7 yang terkait dengan beban gempa itu adalah kombinasi 6 dan kombinasi 7 ya. Itu ada beban gempa E ya. Gempa ini kita coba jabarkan. E itu apa sih earthquake ya? Gempa ini ternyata ada gempa horizontal, ada gempa vertikal. Gempa horizontal itu sama dengan rho faktor redundansi kalikan dengan gempa besarnya gempa horizontalnya. Kalau gempa vertikal itu sama dengan atau merupakan fungsi daripada beban mati atau T dan merupakan fungsi daripada spektra desain short periodnya SDS ya. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa ubah ekspresinya menjadi seperti ini. Oke. Kemudian ada pengecualian khusus di mana kita juga perlu mengaplikasikan respons spektra vertikal. Jadi kalau kita punya bangunan ya ini ya. Sorry. Oke, ini tiga dimensi. Tiga dimensi. Jadi ada gempa arah X ya. Ada arah X. Ada arah X ya. Ada arah X, Anda berikan respons spektra arah X karena arah X ya. EX gitu. Arah Y juga sama. Y ada respons spektranya. Ada ketentuan tertentu di mana kita juga harus menerapkan respons spektra pada arah vertikalnya. Jadi bukan gempa vertikal berbeda, tapi respons spektra vertikal. Jadi di sini ya ada EZ arah atas ya. Oke. Nah, kemudian kita juga harus untuk beberapa kasus kita harus memperhatikan faktor kuat lebih ya. Maka dengan faktor kuat lebih ini kita misalkan untuk elemen struktur tertentu, misalkan pondasi harus kita desain dia lebih kuat daripada struktur atas, maka kita harus menggunakan kombinasi berikutnya. Jadi ini overstrength lebih besar dari 1,0, jadi akan memperbesar kayak gempa. Oke, sehingga ini adalah kombinasi beban gempanya menjadi seperti ini. Kemudian dalam aplikasi beban gempa, maka kita harus mengaplikasikan beban gempa itu 100% pada arah utamanya, 30% pada arah ortogonalnya, untuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya kayak gempa dari segala arah sumbu bangunan. Oke, jadi 100% arah utama, 30% arah terbaliknya, tegak lurusnya, 100% arah utama, Y ya, 30% arah tegak lurusnya. Nah, ini ada prosedur analisis yang diizinkan, ada analisis gaya lateral ekivalen,
respons spektrum, dan prosedur riwayat waktu yang biasa digunakan dalam perencanaan itu adalah dua ini, analisis gaya lateral ekivalen dan analisis respons spektrum. Kalau yang ini sangat jarang untuk bangunan khusus tertentu ya, misalkan bangunan pembangkit tenaga nuklir dan sebagainya, atau untuk kepentingan penelitian itu kita bisa gunakan prosedur respons riwayat waktu, atau untuk super tall building kita juga bisa menggunakan prosedur riwayat waktu. Tapi untuk desain pada umumnya itu kita cukup menggunakan dua metode ini, yaitu analisis statik ekivalen dan analisis rekam respons spektrum. Nah, di sini ada pembatasannya, terutama untuk analisis gaya lateral ekivalen. Kalau untuk kategori desain seismik B dan C, ya, B dan C itu diizinkan. Maksudnya B dan C itu daerah tidak rawan gempa, misalkan di Kalimantan, ya semuanya diizinkan untuk statik ekivalen. Tapi untuk daerah D dan F, ini ada persyaratannya, tidak semuanya diizinkan. Ya, ini ada TI tidak diizinkan. Tapi Anda lihat bahwa untuk analisis respons spektrum dan analisis riwayat waktu itu semuanya diizinkan ya. Jadi kalau Anda pakai analisa kedua analisa ini, Anda cukup confident. Jadi semuanya diizinkan. Oke. Oke. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai analisis dinamik. Ini kita sebut sebagai analisis statik ya. Kemudian kita bicara terkait dengan ketidakberaturan. Ya, ketidakberaturan bangunan itu ada dua, yaitu ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal. Jadi ketika terjadi ketidakberaturan bangunan, maka ini akan membawa implikasi. Ya, implikasinya apa? Yang pertama, Anda harus mendesain struktur bangunannya dengan gaya gempa yang lebih besar saja. Kemudian kebutuhan pemodelan struktur yang lebih detail dan akurat, tidak lagi menggunakan pemodelan 2 dimensi, tapi harus menggunakan modelan 3 dimensi. Nah, kemudian prosedur analisis gempanya juga tidak boleh menggunakan statik ekivalen lagi, tapi harus menggunakan analisis dinamik, bisa rekam respons spektrum atau time history analysis atau gempa riwayat waktu ya. Kemudian ada pembatasan untuk daerah rawan gempa, misalkan ketinggiannya untuk sistem struktur tertentu itu ada pembatasannya. Nah, ini adalah ketidakberaturan yang diatur dalam SNE kita, yaitu SNE 1726/2019 ya. Ada ketidakberaturan horizontal, ketidakberaturan vertikal. Horizontal itu ada 1A, torsi biasa, ada ketidakberaturan torsi berlebihan 1B, ada ketidakberaturan sudut dalam, ketidakberaturan discontinuous diafragma, ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang, dan ketidakberaturan sistem non paralel. Kemudian untuk yang ketidakberaturan vertikal ini ada 5 ya, ada juga ada ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak, kekakuan tingkat lunak berlebihan 1B, ketidakberaturan massa, geometri vertikal, discontinuous bidang pada elemen vertikal bentuk gaya lateral. Kemudian ketidakberaturan yang 5 ada 5A, 5B, ya tingkat lemah akibat discontinuous kekuatan lateral tingkat, dan juga yang ini yang berlebihan. Oke, nah ini ketika Anda menjumpai ini, maka Anda harus melihat pasal referensinya, pasal referensinya ya, dan penerapan kategori desain seismiknya. Jadi kalau Anda punya kategori desain seismik D misalkan, maka ini masuk, pasal ini Anda harus perhatikan, ini juga harus Anda perhatikan, ini harus Anda perhatikan, ini D juga harus Anda perhatikan, D ini juga Anda perhatikan, D ini juga harus Anda perhatikan. Jadi semuanya harus Anda perhatikan ketika kategori desain seismiknya adalah D misalkan begitu. Tapi kalau kategori desainnya adalah B, maka hanya ini saja yang Anda harus perhatikan. Oke. Nah, ini adalah rangkuman daripada ketidakberaturan horizontal ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita punya denah ya. Jadi kita punya denah, maka ketika kita berikan beban gempa, maka dia akan mengalami deformasi lateral. Ya, deformasi lateral itu bisa jadi dia karena bangunannya tidak beraturan, maka akan mengalami puntiran seperti ini. Ya, puntiran seperti ini. Jadi Anda lihat ya. Jadi Anda lihat bahwa di sini ada perpindahan lateral di sebelah sini delta 1 dan ini ada delta 2. Ternyata tidak seragam. Jadi delta 1 itu deformasi lateral yang paling besar maksimum. Delta 2 itu delta minimumnya atau deformasi lateral yang minimumnya. Oke. Nah, kemudian ini Anda harus cek ya apakah delta 1 ini itu lebih besar daripada 1,2 daripada
delta rata-ratanya. Jadi delta 1 plus delta 2 bagi 2. Jika ternyata seperti itu, maka Anda masuk 1A. Oke. Nah, kalau dia lebih besar daripada 1,4 daripada delta rata-ratanya, maka dia masuk 1B. Ya, torsi berlebihan. Oke. Nah, kemudian jika ada ini tonjolan-tonjolan, ya, tonjolan-tonjolan, misalkan B ini ya, lebih besar daripada 15% A, gitu ya. Maka ini masuk dua ini. Atau D itu ini ya, itu lebih besar daripada 15% daripada C, ya, itu masuk ke sini. Kalau E itu lebih besar daripada 15%, C itu juga masuk ke sini. Oke, jadi Anda harus perhatikan di sini. Kemudian ada juga diskontinuitas diafragma. Lantai kita itu bisa berfungsi sebagai diafragma ya. Jadi dia sebagai apa namanya elemen struktur yang mentransfer gaya gempa ke elemen-elemen penahan gaya lateral gempa, misalkan kolom maupun dinding geser. Ya, jadi lantai ini harus Anda lihat ya. Bukaannya berapa? Ini void ya. Voidnya berapa? Jika voidnya XZ-nya ini voidnya lebih besar daripada 50% dari total luas lantainya, maka ini masuk ke ketidakberaturan ini. Ya, kemudian ada out of plane offset irregularity. Ya, misalkan ini ada dinding geser ya. Ini dari digeser, tetapi tidak continuous. Dia berpindah ke sini. Maka ini disebut sebagai out of plane offset. Ya, offset dari sorry. Dari sini harusnya menerus, tapi dia berpindah ke sini. Maka dia masuk out of plane offset irregularity. Kemudian jika kita lihat ada sumbu bangunan, ada sumbu vertikal, ada sumbu ke sana, ada sumbu ke sini, ini ya, yang ke arah sini. Maka jika sistem strukturnya tidak paralel terhadap sumbu ini, tidak sejajar terhadap sumbu ini, misalkan, dia kan miring ya, ini kan miring, oke, maka ini disebut sebagai non parallel system. Oke. Nah, implikasinya apa? Nah, implikasinya Anda harus lihat lebih jauh ke sini. Jadi istilahnya ada konsekuensi yang harus Anda penuhi di sini ya. Ada konsekuensi yang harus Anda penuhi. Misalkan Anda punya kategori desain seismik D misalkan tadi ya. Misalkan D, berarti ini masuk D, ini juga D masuk juga. D masuk, ini juga D masuk, D masuk, D masuk. Jadi masuk semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus Anda penuhi. 1, 2, 3, 4, 5 itu apa saja Anda lihat di sini. Jadi Anda harus meningkatkan gaya gempa Anda 25% untuk mendesain sambungan-sambungan untuk diafragma dan juga elemen vertikal atau kolektor. Ya. Kemudian yang kedua, Anda harus mengalihkan ini gaya gempa Anda atau memperbesar gaya gempa Anda dengan faktor AX ini ya. Jadi kalau Anda punya gaya gempa ya, punya denah seperti ini adalah center of rigidity-nya, ini adalah center of mass-nya, ya ada rotasi ya, ada torsi. Sorry. Nah, jadi gaya gempa itu bekerja pada center of mass ya, F1 gitu ya. Nah, ketika Anda menjumpai yang kedua ini, maka Anda harus desain. Anda harus mendesain atau melakukan analisa struktur ini center of rigidity-nya, center of mass-nya, begitu ya. Anda harus mendesain terhadap gaya gempa yang bukan F1 lagi, tapi F2. Jadi F2 itu sama dengan ini, AX kali F1, di mana AX itu lebih besar dengan 1,0. Oke. Tapi ini tidak boleh lebih besar daripada 3,0. Oke. Jadi didesain dengan gempa yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, Anda harus melakukan analisis 3 dimensi ya. Atau Anda harus menyatakan faktor P delta atau efek P deltanya. Jadi kalau Anda punya bangunan begitu ya, saya sederhanakan jadi seperti ini, ketika ada gempa begitu, maka ada deformasi begitu, ini deformasinya seperti ini, ya deformasinya mungkin cukup besar, ini adalah delta, Anda punya F ya, ini kayak gempanya F, misalkan seperti itu,
di mana V itu sama dengan F ya. Maka momen yang terjadi pada kolom ini, maka tidak hanya Anda perhitungkan dari F dikalikan dengan H, ya F kali H, harus ditambahkan dengan ini. Ini kan punya berat. Jadi karena massa, dia punya berat ya. Punya berat W. dV kali delta. Oke. Jadi efek P delta harus Anda penuhi juga. Kemudian Anda juga harus menghitung story diff, gaya lateralnya delta itu, dan dicari paling maksimumnya di mana, di sepanjang tepi-tepi bangunannya, karena bisa jadi berbeda. Oke. Nah, kemudian yang kelima, Anda harus menggunakan analisis struktur yang lebih baik ya. Analisis dinamik, bisa response spektrum atau time history analysis. Time history analysis. Oke. Itu yang kelima. Kemudian yang enam apa? Yang enam itu ternyata kalau dia terjadi 1B, extreme torsion irregularity, tapi untuk kategori seismik daerah rawan gempa atau F, maka ternyata 6 itu not permitted, jadi tidak boleh dibangun di sana, ya, not permitted. Oke, tidak boleh dibangun. Kalau ada ketidakberlangsungan seperti ini, kemudian di daerah rawan gempa ini tidak boleh dibangun, ya. Jadi kalau bangunan Anda seperti ini nggak boleh, ya. Oke, nah kemudian untuk yang lain, untuk yang 7, ini ada 7, 8, Anda lihat ya, Anda lihat 7, maka Anda harus mendesain elemen-elemen struktur tertentu itu menggunakan faktor overstrength, yang dia lebih besar daripada 1,0. Kemudian untuk 8, Anda harus mengaplikasikan kayak gempa itu 100% arah X, 130% arah tegak lurusnya, misalkan begitu. Jadi tadi 100% arah utama maksud saya ya, arah utama ukuran sini X ya, 30% arah Y-nya. Oke, ini tempat atasnya ya. Ini untuk analisis statik ekivalen dan juga analisis ragam respons spektrum. Nah, kemudian untuk analisis time history ya, maka untuk analisis time history maka Anda harus apa namanya? mengaplikasikannya secara simultan ya. Jadi 100% arah X, 100% juga arah Y. Berbeda dengan ini. Ini adalah statik ekivalen dan ragam respons spektrum time history analysis, dia 100% pada dua arah ortogonalnya. Kemudian yang 9 ya itu dibatasi ya, tingginya tidak boleh lebih besar daripada 30 feet atau 2 lantai. Atau jika memang bisa dibuktikan bahwa lantai yang lemah itu dia dapat memikul gaya gempa sebesar overstrength dikalikan dengan gaya desainnya. Kemudian ini adalah ketidakberaturan vertikal ya, yaitu stiffness irregularity. Kalau ini adalah ekstrimnya, stiffness irregularity, tapi yang ekstrim. Ini adalah soft story, ini ekstrim soft story. Jadi stiffness ya, stiffness itu Anda bisa hitung ya. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Atau Anda hitung 5, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Jadi ini masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kekakuan K1, K2, K3, K4 gitu ya. Nah, ini Anda harus hitung ya kekakuan masing-masing lantai berapa begitu. Nah, ini karena ada beberapa kolom, maka ini ada K11, K12, K13, K14 dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita anggap yang bawah itu terjepit sempurna, yang atas juga terjepit kolomnya begitu, maka kita bisa hitung K-nya 12 EI per H pangkat 3 ya, KI maksudnya. Jadi E itu modulus elastisitas, I adalah inersia penampang, H itu adalah tinggi kolomnya. Jadi
K1 itu sama dengan K11 plus K12 plus K13 plus K14. Anda dapatkan K1. Begitu juga dengan K2, K3, K4. Anda bandingkan ya. Jika ternyata kekakuan A itu lebih kecil daripada 70% kekakuan di atasnya, atau kekakuan A itu lebih kecil dari rata-rata kekakuan B, C, D, 3 lantai di atasnya, 80%-nya maksud saya, 80% daripada kekakuan rata-rata 3 lantai di atasnya, maka ini masuk yang 1A. Kalau dia A-nya kekakuannya lebih kecil dari 60% dari kekakuan lantai di atasnya, atau 70% daripada kekakuan rata-rata 3 lantai di atasnya, maka dia masuk 1B. Kemudian jika ini ada ketidakberaturan massa ya, tiba-tiba ada massa besar di sini ya, lebih besar daripada 150%-nya daripada massa di lantai yang terdekatnya. Ini masuk atau ada weight or mass irregularity ya. Kemudian ini ada vertical geometric irregularity. Jadi misalkan Anda punya dinding gesernya ini dimensinya X, kemudian tiba-tiba dia jadi dimensinya panjangnya Y begitu ya. Nah, ketika X ini lebih bisa daripada 30%-nya daripada Y, maka masuk ini vertical geometric irregularity. Kemudian in plane discontinuity in vertical lateral force resisting system. Ini kebalikan daripada yang ini ya. Kalau ini out of plane, oke. Jadi tiba-tiba loncat begitu harusnya di sini, tapi dia pindah ke sini. Nah ini juga sama, harusnya di bawah ini ada, tapi dia loncat di sini, dia malah masuk ke yang keempat. Kemudian jika ada discontinuity in lateral strength. Ini strength itu berbeda dengan stiffness-nya. Strength itu berbeda dengan stiffness ya. Kekuatannya. Jadi kalau ini ada VA, VB, VC, VD ya. Jadi kalau A itu lebih kecil daripada 80% VB, maka dia masuk 5A. Jika lebih kecil dari 65% VB, maka masuk 5B. Dan Anda lihat konsekuensinya apa di sini. Jika Anda punya kategori desain seismik tertentu, A, B, C, D, F, ya, maka Anda masuk remedialnya apakah 5, 6, kemudian apakah 7, nanti ada 9, itu masuk ke yang tadi. Ini sama dengan yang tadi ya. Oke, nah kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita menghitung story drift atau deformasi. Ya, tadi Anda punya grafik di sini, delta. Ini ada gaya geser Bezier-nya ya. Kemudian desain Anda adalah seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ketika Anda mengaplikasikan gaya gempa Anda, maka yang Anda dapatkan adalah ini. Gaya gempa desain Anda ya, kalau tadi kan ada V elastiknya yang lebih besar daripada ini. Ini sudah dibagi R. Nah, ketika Anda aplikasikan beban gempa ini, yang di sini, ya, maka Anda akan ketemu di sini adalah delta atau delta elastiknya. Ya, elastik di sini ya. Oke, batas antara elastik, daerah elastik, dan inelastik. Tetapi yang kita inginkan itu adalah deformasi yang terjadi itu adalah deformasi inelastik. Jadi sistem struktur kita harus memiliki deformasi elastik yang cukup besar. Di sini ya, mungkin ya, deformasi inelastik. Nah, disinilah pengalinya adalah faktor CD ini. Oke, nah sini ada faktor CD pengalih. Jadi Anda lihat bahwa ini deformasi elastiknya, deformasi elastiknya, deformasi elastiknya. Nah, deformasi inelastiknya itu lebih besar daripada deformasi elastik yang di sini. Jadi ini lebih besar, lebih kecil daripada deformasi yang di sini. Oke, bagaimana caranya? Ya kita kalikan dengan faktor CD. CD ini merupakan fungsi daripada sistem struktur. Masing-masing berbeda. Oke. Nah, kemudian Anda bandingkan terhadap simpangan antar tingkat izin. Ya, apakah tadi masuk atau tidak tergantung daripada jenis sistem strukturnya. Oke, ini ada ketentuan khusus untuk kategori desain seismik DEF ya. Anda tidak boleh melebihi nilai izin dalam tabel dibagi dengan faktor redundancy. Oke, saya kira demikian perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.